Halo Sobat Pertanian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, ekonomi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Di sini kita akan mempelajari bagian-bagian ini, mengenai perbedaan dan bagaimana mereka saling mempengaruhi, serta dampaknya pada bisnis pertanian. Ekonomi mikro. Ekonomi mikro dapat didefinisikan sebagai studi tentang perilaku pengambilan keputusan individu, perusahaan, dan rumah tangga sehubungan dengan alokasi sumber daya mereka. Ekonomi mikro berupaya menemukan faktor-faktor apa yang berkontribusi pada keputusan orang, dan apa dampak pilihan ini terhadap pasar umum sejauh menyangkut harga permintaan dan pasokan barang dan jasa. Ini adalah pendekatan dengan fokus pada elemen-elemen dasar yang membentuk tiga sektor: ekonomi, pertanian, manufaktur, dan jasa. Hal ini bertujuan untuk memahami pola upah pekerjaan dan pendapatan serta perilaku konsumen dan pengeluaran perilaku harga upah kebijakan perusahaan, serta menjawab pertanyaan seperti bagaimana peraturan berdampak pada perusahaan ekonomi mikro yang menentukan keputusan dan alokasi sumber daya pada tingkat individu, serta menjelaskan apa yang terjadi ketika kondisi tertentu berubah. Nah, lebih singkatnya, ekonomi mikro dalam penerapannya. Misalnya bagaimana seseorang dan rumah tangga menghabiskan anggaran mereka pada anggaran untuk membeli bahan pangan 1 bulan sandang atau tempat tinggal. Bagaimana individu memutuskan apakah akan bekerja atau tidak, dan apakah mereka memilih untuk bekerja, apakah akan paruh waktu nantinya atau penuh. Hal ini tentu berkaitan dengan sumber income. Bagaimana seseorang memutuskan untuk masa depannya, berapa banyak yang mereka pilih untuk ditabung, atau apakah mereka memutuskan untuk berhutang. Mengenai bagaimana sebuah bisnis memutuskan untuk memproduksi dan menjual barang-barang produknya, bagaimana ia akan memproduksinya, dari masing-masing itu akan dijual atau untuk berapa banyak konsumennya. Tentang bagaimana perusahaan akan membiayai bisnisnya, apakah harus modal sendiri atau perlu meminjam di lembaga pembiayaan seperti bank. Sebagai contoh, ekonomi mikro dapat menggunakan informasi dari laporan keuangan perusahaan untuk menentukan bagaimana organisasi dapat memaksimalkan kapasitas produksi dan outputnya untuk menurunkan harga dan menjadi lebih kompetitif. Nah, sekarang sudah jelas tentang ekonomi mikro yang berfokus pada skala pengaturan ekonomi terkecil atau yang menjadi dasar manusia bertahan hidup. Lalu, bagaimana dengan ekonomi makro? Ekonomi makro adalah studi holistik tentang struktur kinerja perilaku dan proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional. Pada dasarnya, ekonomi makro adalah pendekatan yang berupaya memahami perubahan dalam produk domestik bruto atau PDB, inflasi, pengeluaran, pengangguran, kebijakan moneter, penerimaan, dan pinjaman pada tingkat pemerintah atau yang biasa kita sebut sebagai kebijakan fiskal. Ekonomi makro menganalisis seluruh industri dan ekonomi, tidak hanya perusahaan atau individu tunggal, dan berupaya menjawab pertanyaan seperti bagaimana seharusnya tingkat inflasi dan apa yang merangsang pertumbuhan. Ekonomi makro memberi pemahaman mengenai faktor mana yang menentukan berapa banyak barang dan jasa yang dapat diproduksi suatu negara, seperti apakah Indonesia memutuskan mengekspor nikel atau justru malah membuktikannya, berapa banyak produk sawit yang akan diekspor ke luar negeri, dan berapa kapasitas impor beras dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Faktor-faktor apa yang menyebabkan ekonomi melaju atau melambat? Apakah wabah COVID-19 berpengaruh dalam perputaran ekonomi? Dan seberapa jauh dampaknya terhadap ekonomi negara? Bagaimana kondisi kesehatan ekonomi suatu negara? Apakah berdasarkan pada peningkatan standar hidup pengangguran rendah atau inflasi yang rendah? Perbedaan utama ekonomi mikro dan makro. Nah, jadi gini, ekonomi mikro dan makro sebenarnya mengeksplorasi elemen yang sama, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Perbedaan utama di antara keduanya adalah ekonomi makro berupaya menemukan perspektif umum di tingkat nasional, sementara ekonomi mikro
berfokus pada perspektif individu organisasi di tingkat konsumen, meskipun penawaran dan permintaan berlaku untuk kedua bidang ekonomi. Ekonomi mikro didasarkan pada selain pembeli dan penjual, di mana ekonomi makro berfokus pada berbagai situs ekonomi. Keterkaitan ekonomi mikro dan makro jelas bahwa ekonomi makro tidak berdiri sendiri, melainkan terjalin berdasarkan faktor ekonomi mikro baik dari perorangan atau bisnis yang dapat berdampak pada ekonomi makro dalam jangka panjang. Demikian pula, kebijakan nasional yang melibatkan ekonomi mikro dapat mempengaruhi bagaimana rumah tangga dan perusahaan berinteraksi dengan ekonomi mereka. Misalnya, jika pemerintah menaikkan pajak atas produk tertentu sebagai ekonomi makro, pelaku usaha seperti perusahaan dan UMKM atau perorangan harus menaikkan harga yang akan berdampak pada konsumen dan keputusan mereka untuk tetap atau tidak membeli produk dengan harga tersebut sebagai ekonomi mikro. Siklus ekonomi makro adalah siklus sama seperti pengaruh positif dan perubahan mempromosikan kemajuan tingkat permintaan yang lebih tinggi. Dapat memicu kenaikan harga yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ekonomi karena rumah tangga mengadopsi anggaran yang lebih ramping. Kemudian, ketika penawaran mulai melebihi permintaan, harga mungkin turun lagi, yang mengarah pada kemakmuran lebih lanjut, sampai penawaran dan permintaan ekonomi berikutnya. Keputusan penetapan harga-harga di mana jumlah orang yang ditawarkan memenuhi jumlah yang diminta dikenal sebagai harga keseimbangan. Harga produk atau layanan yang diputuskan akan berdampak pada jumlah orang yang mau membelinya. Misalnya, menetapkan harga di atas keseimbangan tidak selalu berarti keuntungan yang lebih besar karena lebih sedikit orang yang memilih untuk membeli produk kita. Oleh karena itu, harga produk harga sesuai dengan anggaran pasar target kita. Pakar ekonomi dan pemasaran telah memberikan perhatian besar terhadap konsep pemasaran dan mencoba menerapkannya dalam pembangunan pertanian. Konsep pemasaran dimaknai dari berbagai perspektif, antara lain perspektif ekonomi, bisnis, dan kebijakan. Di samping itu, ada yang memaknai pemasaran dari perspektif makro dan perspektif mikro. Video ini berusaha mengkaji konsep pemasaran dalam perspektif ekonomi, baik makro maupun mikro. Kajian dari perspektif makro diharapkan berguna meningkatkan efisiensi pemasaran suatu komoditas pertanian dalam suatu wilayah atau nasional. Sementara itu, dari kajian dalam perspektif mikro, diharapkan berguna dalam upaya meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok dan pengelolaan rantai nilai suatu komoditas. Secara mikro, beberapa pelaku usaha rantai pasok komoditas pertanian Indonesia mempunyai efisiensi yang rendah, sehingga kalah bersaing di pasar domestik dan global. Untuk mewujudkan sistem pemasaran yang efisien, diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk menghilangkan adanya distorsi pasar dan menekan tingginya biaya transaksi pada sistem pemasaran komoditas pertanian. Sementara itu, untuk mewujudkan efisiensi pemasaran di tingkat mikro atau pelaku usaha menjadi efisiensi di tingkat makro atau nasional, diperlukan adanya keterpaduan antara kebijakan makro terkait sistem distribusi dan pemasaran komoditas pertanian dan kegiatan usaha ekonomi mikro dalam rantai pasok komoditas pertanian. Dari seluruh pembahasan mengenai ekonomi makro dan ekonomi mikro, dapat disimpulkan bahwa keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena cangkupan ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan inflasi. Sedangkan ilmu ekonomi mikro mempelajari ilmu ekonomi secara lebih terperinci, seperti kegiatan produksi dan biaya produksi. Jadi, jika perusahaan dapat menekan biaya produksi, maka jumlah output yang dihasilkan dapat meningkat.
Dengan demikian, maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, yang cakupannya ada pada teori ekonomi makro. Tetapi, dampak yang lebih besar terhadap manajer pertanian, yaitu ekonomi mikro.